Selamat datang kembali di Pendor Cerdas. Podcast ini hadir untuk Anda, para pelaku B2B di Indonesia yang ingin naik kelas, masuk pasar besar tanpa harus terjebak perang harga dan biaya promosi yang tidak efektif. Kegiatan ini bagian dari komunitas Indo B2B, Asosiasi Aptiknas, Asisindo, dan IAIS. Hari ini kita akan bahas sesuatu yang mungkin akan mengubah cara Anda mencari klien. B2B tanpa pameran, bisa nggak sih? Jawabannya bisa banget. Kita akan belajar strategi cerdas menggunakan LinkedIn dan WhatsApp untuk menjaring klien enterprise tanpa harus keluar biaya mahal untuk booth atau event besar. Bersama narasumber kita Bapak Pangkis Christian selaku founder dari komunitas Indo B2B, juga Sekjen Nasional dari Aptiknas, Waketum Asisindo, dan Direktur Kolaborasi Indonesia Artificial Intelligence Society atau IAIS. Oke, kita sudah tahu pameran B2B itu mahal, booth bisa puluhan juta, bikin materi cetak, sewa tenaga sales, belum lagi waktu yang terbuang. Dan hasilnya kadang pulang cuma bawa brosur vendor lain. Bagaimana nih pandangan dari Pak Pangki sendiri? Silahkan Pak Pangki. Ya baik, makasih Mbak Nurma. Jadi izin saya memperkenalkan dulu siapa itu Indo B2B. Indo B2B itu adalah komunitas Indo B2B di mana tentu anggotanya adalah kebanyakan para pelaku bisnis di bidang bisnis to bisnis ya. Nah di dalam Indo B2B kami banyak melakukan kegiatan seminar, kegiatan webinar dan juga workshop ya. Dan sekarang sudah mulai kita dengan kegiatan podcast seperti ini. Nah pertanyaan tadi menarik ya, sudah capek-capek ikut pameran tapi nggak ada hasilnya nih. Nah sebetulnya kalau kita sebagai pemain B2B biasanya kita harus tahu di mana sih si decision maker ini berada. Nah kalau decision maker ini beradanya di area pameran yang kita buat, yang kita ikuti, tentu kita bisa langsung mendapatkan marketnya di sana ya. Tapi ternyata menarik sekarang ini trennya sedang berubah. Karena mereka ini ternyata mencari solusinya itu lewat, yang pertama mungkin lewat LinkedIn. Karena LinkedIn ini adalah B2B platform ya, di mana mereka berinteraksi dengan sesama business to business. Kemudian yang kedua, mereka juga banyak muncul di berbagai YouTube. Ya, mereka mencari informasi di YouTube channel yang ada. Kemudian mereka juga mungkin mencari solusinya lewat WhatsApp grup industri. Ya, contoh misalnya mereka anggota di asosiasi seperti kami di Aptiknas, di Asisindo, di IAS gitu ya. Mereka mencari informasi itu di situ. Kemudian tentu yang paling banyak dan umum mereka mencari lewat Google Search ya, Google Search Engine mereka cari. Bahkan sekarang udah nggak pakai Google lagi, mereka carinya pakai ChatGPT, mereka carinya pakai Gemini gitu ya. Nah oleh karena itu sangat penting digital presence kita itu menjadi kunci utama untuk bisa me-reach mereka, dijangkau oleh mereka. Apa sih digital presence itu? Digital presence itu tentu pertama adalah website ya. Yang kedua adalah sosial media, ini bisa Facebook, bisa Instagram, bisa TikTok yang lagi rame sekarang ya. Kemudian kita harus juga punya YouTube. Kita mungkin kalau ada waktu kita buat podcast seperti ini gitu ya. Dan tentu kita harus punya akun di LinkedIn kita. Baik itu kita sebagai pribadi ya ataupun owner, teman-teman owner ataupun juga mungkin timnya. Ya, itu juga harus punya akun di LinkedIn itu. Kita langsung saja membahas bagaimana nih Pak memulai dari LinkedIn itu sendiri. Silahkan Pak Pangki. Ya tentu yang pertama harus punya akun LinkedIn ya. Kemudian setelah memiliki akun LinkedIn, ini harus memasang foto. Fotonya harus foto yang profesional ya. Jangan foto lagi di pantai, foto yang santai-santai gitu. Tapi foto ini harus melambangkan kita ini profesional. Kemudian tentu fotonya ini harus yang update ya, fotonya ini harus yang terbaru. Jangan foto waktu kita masih sekolah, waktu kita baru lulus SMA, baru masuk kuliah, bahkan itu yang sering saya lihat banyak foto-fotonya belum up to date. Nah kemudian di belakang foto kita itu ada yang namanya headline kalau di LinkedIn. Nah headline ini
kita harus maksimalkan untuk bisa juga menyampaikan apa yang kita provide, services, produk yang kita provide ya. Contoh misalnya membantu rumah sakit dan BUMN memonitor jaringan 24/7 gitu. Nah kemudian di bawah LinkedIn itu ada namanya section. Nah section ini macam-macam, mulai dari pengalaman pekerjaan, kemudian project yang terlibat, skill yang dimiliki, macam-macam nih di bawah. Nah sedapat mungkin itu lengkap. Tapi usahakan jangan seperti kayak kita bikin CV, tapi itu adalah proposal. Jadi kalau ada project kita sertakan juga ada link demonya misalnya ya. Kalau ada katalog, masukkan di dalam katalog. Studi kasus kita bisa masukkan juga di sana. Nah itu yang penting. Kemudian tentu karena ini adalah namanya platform, kita harus update ya. Kita harus posting, nggak perlu ribet postingnya. Kita posting misalnya kita sebut 3 masalah umum yang dihadapi tim IT RSUD dan cara kami membantu. Nah ini kan akan menarik calon customer yang kita target ya. Kita tambah terus pertemanan di LinkedIn untuk bisa menjangkau semakin banyak customer kita. Lalu apakah bisa nih Pak kita DM prospeknya tersebut? Ya sebenarnya pasti bisa ya kalau kita melakukan direct message ya ke akun yang kita target, tapi menurut saya jangan hard selling ya. Tapi gunakan pendekatan ringan, misalnya, halo Pak Andi, saya lihat Bapak menangani infrastruktur jaringan di sektor kesehatan. Nah kami pernah membantu RSUD dengan masalah monitoring downtime, apakah boleh saya sharing insight-nya? Nah dari situlah setelah mendapatkan respon, kita arahkan ke WhatsApp. Kemudian kita mungkin bisa sharing tentang link demonya, mungkin kita bisa sharing tentang e-booknya. Setelah dapat prospek nih Pak, kita bawa kemana nih? Apakah bisa langsung lewat WhatsApp Pak? Ya menurut saya betul, karena di Indonesia ini orang sangat terbiasa sekali hanya berkomunikasi umumnya dengan menggunakan WhatsApp. Tapi jangan gunakan WhatsApp pribadi, gunakan WhatsApp bisnis. Kenapa? Karena di WhatsApp bisnis kita bisa menampilkan informasi lain. Kita bisa memasukkan informasi profil usaha, kita bisa masukkan informasi katalog digital kita. Mungkin ada link ke demo software atau produk yang kita jual. Di situ juga kita bisa membuat otomatisasi auto reply ya atau pesan greetings ya pada saat mereka mencoba menghubungi kita. Kemudian tentu di dalam WhatsApp ini kita akan melakukan follow up. Nah oleh karena itu kita perlu melakukan follow up ya dalam bentuk reminder misalnya tentang diskusi kapan Pak, Bu kita bisa diskusi. Kemudian mungkin kita bisa mengirimkan pertanyaan-pertanyaan yang umum yang sering ditanyakan ataupun juga studi kasus yang mungkin kita bisa sharing ke customer. Kemudian jangan lupa yang menarik biasanya teman-teman akan mendapatkan bahwa testimoni dari klien lain ini akan sangat membantu untuk mereka bisa mempercepat mengambil keputusan. Kemudian kalau kita mau blast, tentu kita harus minta izin dulu bahwa kita akan melakukan blast ya atau kirim informasi lewat broadcast gitu. Jangan asal blast, kurang lebih itu. Ya awalnya kita juga ikut banyak event ya, kita ikut banyak pameran ya mungkin melelahkan, capek ya karena kita perlu persiapan dan sebagainya. Tapi semasa pandemi kita mulai membiasakan tim kita untuk menggunakan LinkedIn. Nah kita rutin posting terkait dengan banyak hal mulai dari studi kasus, tips monitoring jaringan ya kita berbagi di situ dan kita buatkan juga PDF ya terkait dengan katalog yang mungkin bisa diakses oleh customer ataupun calon customer kita. Nah semuanya ini mungkin diawali dengan direct message di LinkedIn. Jadi, buat Anda yang mendengar sekarang, vendor IT, vendor alat kesehatan, software, sistem keamanan, dan lain-lain, berikut 3 langkah praktis hari ini. Yang pertama, rapihkan profil LinkedIn Anda, treat it like company profil digital. Yang kedua, mulai posting konten edukatif, seminggu 2 kali sudah cukup. Yang ketiga, siapkan WhatsApp bisnis Anda seperti showroom, yaitu rapi, jelas, dan profesional.
Kami juga siapkan template DM, LinkedIn, dan katalog WhatsApp interaktif. Bisa diunduh gratis di deskripsi episode hari ini. Jangan lupa follow podcast ini dan share ke tim marketing dan sales Anda. Sampai jumpa di episode selanjutnya dalam podcast Vendor Cerdas. Terima kasih.